Baik, Pak. Baik, ya. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan materi ya. Kita membahas tentang turunan dan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan UTS ya, materinya sampai hari ini ya. Baik, Pak. Oke. Jadi saya akan lanjutkan dulu. Jadi hari ini kita membicarakan apa itu turunan dan mungkin saya yakin kalian juga sudah mempelajari ini pada waktu sekolah menengah atau yang sederajat ya. Hari ini kita akan membicarakan apa itu turunan, kemudian beberapa rumus turunan, turunan fungsi trigonometrinya nggak ikut ya, ini materi harus saya. Oke. Dan ada yang pokoknya lihat materi yang di modul ya, ini masih presentasi yang tidak saya sempat edit. Jadi ada tidak seluruh saya edit, jadi ada beberapa yang akan dipangkas. Ikuti materi yang ada pada modul ya. Oke, jadi untuk membicarakan turunan sampai tahap ini kalian harus sudah paham apa itu limit, kemudian bagaimana menghitung limit ya, limit kiri, limit kanan, kemudian konsep kekontinuan gitu ya, itu kalian harus paham. Nah, secara matematika turunan itu kita bisa didefinisikan sebagai berikut. Jadi suatu fungsi ya dikatakan terdiferensialkan atau differentiable, atau nanti kita bisa katakan memiliki turunan pada X ya, jika dan hanya jika limit H menuju 0 ya, Fx plus H minus Fx dibagi H, atau rasio dari selisih F ditambah suatu H, yang H ini menuju 0, jadi hanya itu menuju 0 ya, dikurangi Fx kemudian dibagi H, itu ada. Nah, kata ada ini tentu saja artinya limit kiri dan limit kanannya juga pastinya ada dan nilainya sama gitu ya. Jika limit ini ada, kita katakan turunan F pada X ya, yang kita biasa tulis sebagai F aksen X seperti ini. Jadi untuk menyatakan bahwa turunan F pada X. Nah, kemudian kalau F itu terdiferensialkan atau differentiable function, jadi F atau fungsi F adalah fungsi yang terdiferensialkan atau differentiable function jika fungsi tersebut terdiferensialkan pada setiap X di dalam domain gitu ya. Jadi ini memberikan konsep differentiable atau dikatakan memiliki atau bisa diturunkan atau bisa memiliki turunan, kemudian atau terdiferensialkan. Nah, apabila pada setiap X di dalam domain yang membuat fungsi X F itu terdefinisikan, maka kita sebut fungsi tersebut differentiable.
Secara geometri, f aksen X seperti ini, yang merupakan definisi dari turunan yang baru saja kita bahas itu, pada dasarnya merupakan lereng atau slope dari grafik, ya, grafik pada titik X, fx. Jadi, f aksen pada dasarnya lereng atau slope, ya. Nah, kemudian garis yang melalui titik X, fx ini dengan lereng f aksen disebut dengan garis singgung atau tangent line. Grafik f pada X, fx. Ya, jadi garis yang dengan lereng f aksen itu kita sebut dengan garis singgung atau tangent line grafik f pada X, fx. Jadi kalau kita memasangkan garis titik X dan fx atau X dan nilai fungsi fx pada X pada f atau fx di sini, kemudian ada garis ya dengan lereng f aksen itu, maka garis itu disebut dengan garis singgung atau tangent line. Nah, sebagai contoh, fx adalah suatu fungsi yang kita definisikan sebagai nilai f pada x adalah x kuadrat. Kita akan menghitung f aksen x ya, dan kita tahu bahwa domain untuk f adalah semua bilangan real. Jadi di sini semua bilangan real baik negatif, positif maupun nol itu merupakan domain dari f. Kita akan menghitung f aksen. Nah, gimana caranya menghitung f aksen? Ya. Nah, tadi kita melihat kembali definisi. Jadi f aksen itu didefinisikan sebagai limit kan gitu ya. Kalau kita tambahkan lagi di sini limit h menuju 0. Nah, sekarang cara yang kita bisa lakukan adalah kita hitung aja dulu ini ya. Rasio dari fx plus h dikurangi fx dibagi h ya. Jadi masuk ini x plus h, jadi x-nya ditambahkan h kemudian dikuadratkan ya. Jadi x plus h kuadrat minus x kuadrat. Jadi ini fx x plus h. Jadi sekali lagi ini seperti mirip dengan apa namanya, komposisi fungsi gitu. Jadi kalau x-nya ininya diganti dengan x plus h, jadi masih banyak. Kadang-kadang ada beberapa yang saya lihat dari pengalaman dulu ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat, kemudian x plus h sama dengan dikurung saja x plus h dikuadratkan. Ini tidak akan sama dengan x kuadrat plus h kuadrat ya. Jangan tulis begini nanti ya, karena masih ada dua x yang tidak ada di suku ini, jadi dia tidak sama. Jadi ini lebih kecil nilainya dibandingkan ini ya. Oke, hati-hati nanti. Jadi ini x dikuadratkan, jadi dijabarkan, kemudian x kuadrat akan saling meniadakan. Untuk h di sini fokusnya h tidak sama dengan 0 ya. Ini akan dicoret, kemudian 2xh plus h kuadrat, hanya bisa dicoret. Ini masih sisa 1 hanya. Jadi ini udah habis, ini sisa 1, 2x plus h. Tujuannya di sini kita melakukan ini adalah agar pembilang pada h tidak ada lagi gitu. Kalau bisa dibatalkan dengan cara misalnya nanti dikalikan dengan sekawan dari ini misalnya boleh ya. Tapi dalam hal ini cukup dengan ini karena sudah tereduksi, hanya sudah tidak ada di sini. Jadi ini hanyalah 1. Sehingga di sini yang tersisa ada 2x plus sana. Ketika h menuju 0, maka kita bisa katakan limit h menuju 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h sama dengan limit h menuju 0 2x plus h dengan 2x. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam mendefinisikan
turunan, ya, X dan X plus H itu harus berada dalam domain F, ya. Dan mengingat limit yang dihitung adalah limit dua sisi, maka F harus didefinisikan pada beberapa selang terbuka yang berisi F, ya. Di sini X-nya kita anggap tetap atau fix dan H adalah variabel, ya. Jadi dalam perhitungan turunan ini, jadi X-nya dianggap tetap dan H-nya adalah variabel. Jadi yang dianggap variabel adalah H, ya, hanya bisa sesuatu yang bergerak. Jadi F X-nya itu fix atau tetap. Nah, contoh adalah misalnya hitung turunan dari Fx menggunakan akar X, ya, untuk X lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian bagaimana kita menghitung F aksen X? Nah, kita bisa bentuk hasil bagi beda quotient tadi, ya. Yang beda quotient tadi ini beda ini selisih ini bagi ini, ya, beda quotient. Jadi ini triknya adalah kalau kita ingin menghilangkan H, coba kita reduksi dengan mengalihkan sekawan. Jadi sekawan itu adalah lawan dari kalau suku yang ada ini, ya, dikalikan plus, kalau yang di sininya minus, kalau di sini plus, di sini sekawannya lah minus, gitu, ya. Jadi dikalikan sekawan dari ini. Tujuannya apa? Agar kita mereduksi akar ini sehingga kita bisa mencoret nanti H yang ada di bawah, gitu, ya. Akar X plus H kali akar X plus H akan menjadi X plus H saja, kemudian akar X kali akar X akan menjadi minus X, gitu, ya. Oke, kalikan seperti biasa, kalikan ini, ya. Yang ini seperti ini, ya. Jadi akar X plus H kali akar X plus H, salah satu akan saling meniadakan akar X kali X plus H minus akar X kali akar X plus H, ini akan 0, ini menjadi X. Sehingga di sini yang tersisa pada bagian atas, jadi pada dasarnya adalah begini, ya, X plus H minus X, kan, gitu, ya. Kemudian nanti di bawahnya ada ini, menyebutnya adalah ini X plus H plus akar X. Nah, ini bisa X-nya bisa dicoret, ini bisa dicoret, jadi H ya, X plus H, kemudian oke, X. Ya, X plus H dikurangi, ya, ya, untuk H sama dengan 0, entar dulu, X plus H minus X, di sini H, oke, H, ada H di sini, ya. H kali gini dia. Ini hanya saling dicoret, jadi tersisa adalah ini. 1 per ini, ya. Kemudian sisa ini, kemudian kita limitnya sekarang, limit dari ini 1 dibagi X plus H per akar X. Di sini aman karena akar, bukan 1 dibagi H plus X, ini aman karena ada plus X-nya. Kalau tidak ada plus akar X, kalau tidak ada plus akar X atau akar dari X plus H ini, kalau ada super H aja tetap tidak bisa dihitung limitnya, ya. Karena kalau gini diturunkan, jadi kalau menggunakan turunan, ya, limit dalam menggunakan aturan L'Hopital misalnya, diturunkan jadi 0, kemudian dibagi tak beringat, gitu, ya, tetap tidak akan kita ini. Bukan 0 bagi 0, gitu, ya, jadinya. Nah, di sini jadi limit H menuju 0 dari super akar ini, ya, sama dengan H-nya menuju 0 berarti 2 kali akar X. Ada akar X ini 0, jadi ada 2 akar X-nya, jadi 2 akar X.
contoh berikutnya, suatu fungsi f kita definisikan sebagai ini, x kuadrat jika x-nya lebih kecil 1, dan 2x minus 1 jika x-nya lebih besar 1. Kita ingin menghitung f aksen minus 4, jadi turunan f pada titik minus 4 dan turunan f pada titik 1 atau f aksen 1. Ya. Untuk f minus 4, fungsinya hanya jalan di sini, jadi yang berlaku ini, ya, karena x minus 4 lebih kecil dari 1. Jadi f aksen 4, x aksen minus 4 kita bisa hitung limit h menuju 0, f minus 4 plus h dikurangi f minus 4 dibagi h, dan kita lihat untuk semua x yang dekat ya dengan minus 4, ini harusnya dekat dengan minus 4. Dekat dengan minus 4. Oke, dekat dengan minus 4. Dekat dengan minus 4, jadi dekat dengan minus 4, nilai fx sama dengan x kuadrat. Jadi di sini kita bisa hitung f aksen x akan menjadi 2x ya di sini. Ya, 2x sehingga f aksen minus 4 sama dengan 2 kali minus 4 sama dengan minus 8. Jadi untuk titik f aksen minus 4 ya, jadi hanya berlaku satu ini aja. Jadi kita hanya fokus pada satu fungsi ini saja. Jadi turunan dari ini kita bisa hitung adalah 2x ya. Sehingga f aksen minus 4 sama dengan 2 kali minus 4 sama dengan minus 8. Bagaimana kalau kita hitung f aksen 1? F aksen 1 adalah fungsi yang melalui pertemuan dua grafik fungsi ini. Jadi untuk x lebih kecil atau sama dengan 1 ini, untuk x yang lebih besar dari 1 ini berlaku. Nah, kalau kasus ini kita hitung f aksen 1 sebagai limit h menuju 0, jadi nilainya sudah ada 1 plus h dikurangi f1 dibagi h. Jadi di sini ada dua formula, ada yang lebih kecil dari 1 dan lebih besar, sehingga kita harus hitung limit kiri dan limit kanan. Beda kasusnya dengan yang tadi, pada saat x sama dengan minus 4, jadi hanya satu formula yang berlaku, jadi x kuadrat saja. Yang di sini kita lihat bahwa f tidak terdefinisikan dengan formula yang sama pada kedua sisi dari 1, dan kita bisa hitung nilai limit kedua sisi, dan kita tahu bahwa f1, jadi f1 adalah ini 1 kuadrat, bukan ini ya, jadi ini x lebih besar dari 1, jadi f1 nilainya x kuadrat, jadi sama dengan 1 kali 1 kuadrat sama dengan 1, nilai fungsi ini. Limit kirinya, limit h menuju 0 dari kiri, seperti ini. Yang berlaku adalah ini, x kuadrat, kemudian yang kanan nanti akan berlaku ini, 2x minus 1, jadi 1 plus h dikuadratkan minus 1, 1 plus h ini, yang berlaku adalah fx kuadrat di sini, yang berlaku fx x kuadrat. Kemudian kita hitung di sini limit h menuju 0 dari kiri ya, ingat tanda 0 di atas seperti pangkat itu artinya dari kiri. Kemudian itu sama dengan 1 plus h kuadrat dikurangi 1 dibagi h. Jadi ekspansikan ini 1 plus 2h plus h kuadrat dikurangi 1 bagi h. Ini satu saling meniadakan. H bisa kita coret ya, yang di sini ini dicoret dengan ini, masih tersisa H, 1H di sini ya. Jadi H1H itu adalah ini. Yang tersisa adalah 2 plus H sama dengan 2. Bagaimana dengan yang dari kanan? Untuk yang dari kanan, fungsinya adalah ini.
limit H menuju 0, 1 plus H dari kanan ya. Oke, ini dari kanan ya. Sorry, dari kiri, yang ini dari kanan. 1 plus H dengan F1, H. F1 yang berlaku dari kanan adalah ini 2X minus 1. X-nya ganti dengan 1 plus H. Dikurangi 1. Kemudian kalau kita lihat lagi 2H, kemudian dikurangi 1 dan dikurangi 1. Dibagi H kemudian di sini ya. Jadi 2. Nah, kita lihat limit kiri dan limit kanan ini sama. Jadi nilainya 2. Dengan demikian, turunan F pada titik 1 atau F aksen 1 itu nilainya 2. Ini saya tidak akan fokuskan ini karena tidak ini. Kita lewati. Oke. Lebih baik kita latihan aja. Kita lihat dulu. Ya, kita latihan saja. Oke, untuk latihan kalian kerjakan soal A dan D ya. Gunakan definisi turunan untuk menghitung turunan pada X untuk soal-soal berikut. Oke, silakan kalian coba. Nanti seperti biasa screenshot kirim ke saya biar saya bisa melihat seberapa pemahaman kalian. Oke, silakan dicoba ya.
Baik, terima kasih bagi yang mengirim semua jawaban. Oke, masih ada lagi? Oke. Baik. Masih ada lagi yang belum atau mau mengirimkan jawaban? Oke, kita tunggu dulu. Oke, baik. Di sini yang dimaksud dengan menggunakan definisi turunan, ya sudah saya jelaskan tadi. Oke, masih ada lagi ya yang belum. Oke. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Masih ada yang ngirim lagi? Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan definisi turunan itu adalah menghitung turunan pada X. Oke. Sudah ya, saya jawab aja. Jadi menghitung turunan pada X itu yang menggunakan kata definisi turunan itu ya, menggunakan definisi turunan ya, itu kata saya tadi di soal ini. Definisi turunan itu adalah menghitung turunan menggunakan limit. Ya, jadi ya menggunakan limit. Baik. Jadi misalnya jawaban yang saya lihat ini adalah misalnya ini siapa ini? Desi ya, Desi Lasmi, siapa ini? Saya nggak hafal ya, tapi Desi aja saya panggil ya, Desi seperti ini ya. Jadi limit H menuju 0 2x plus ya di ini plus A plus 2x plus 2H plus 1, jadi karena 2 kali x plus H ya, plus 1 dikurangi 2x plus 1, jadi nanti akan tereduksi menjadi limit H menuju 0. Kalian lihat di situ yang di jawaban ini saya tidak perlu kirim karena sebagian besar sudah benar ya. H menuju 0, 2H per H, jadi hanya akan saling menyediakan, jadi tinggal 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, limit 2 per X, saya bacakan yang Desi aja ya, karena ini yang paling bawah yang saya lihat dari ini, jadi lebih gampang saya biar tidak scroll ke atas. Jadi 2X plus H, 2 per X itu berapa gitu ya. Jadi limit H menuju 0, 2 per X tambah H dikurangi 2 per X ya bagi H. Kemudian di sini kita tinggal samakan pembilang dan penyebut gitu ya. Sebenarnya boleh kalian rasionalkan tapi caranya jadi panjang ya. Ini cukup seperti ini. Mungkin di contoh sebelumnya ada ya. 2X ya, contoh-contoh mirip-mirip sih sebenarnya. 2X kemudian kalikan X kali X plus H ya. Menurut saya nggak usah dijabarkan di bawahnya, biar tidak ini lagi, nanti toh digabung ini ya. X plus H kali X, gitu aja cukup, kurung dulu. Minus 2X plus H ya. Oke, nanti 2X-nya akan saling meniadakan, tersisa minus 2H di atasnya. Kemudian di bawahnya nanti X-nya, H-nya yang di bawah akan saling meniadakan dengan H yang di atas, sehingga tersisa minus 2X minus 2 per di bawahnya adalah H kali X plus H kali X. Jadi H-nya akan hilang di bawah, jadi X plus H kali X. Jadi tersisa minus 2 per X kuadrat. Itu ya. Nah,
Jadi saya tidak seperti itu ya. Oke, tapi saya akan kirim juga jawaban saya. Jadi biar nanti kalau ujian ini yang saya maksud. Jadi kalian jawabnya seperti ini kurang lebih. Jadi seperti ini ya. Yang saya maksud seperti ini ya. Jadi tulis seperti ini di atasan X, ya, limit H-0 2X besar ke 1 yang seperti yang saya katakan tadi. Saya sadar kalau sudah, tapi mungkin beda dengan langsung menghitung. Saya tahu ini jawabannya pasti dua kali juga bisa hitung ya, dua, tapi bukan itu yang saya pentingkan. Yang saya pentingkan ini ya, prosesnya ini. Oke. Jadi reduksi untuk apa namanya, untuk menghilangkan H ya, seperti ini. Kemudian ini juga, ini saya rasa kalian bisa, ini nggak terlalu jadi masalah. Jadi kalikan sehingga diperoleh limit minus 2 per X kuadrat. Jadi oke, saya komentar biar tidak ada kesalahan nanti ya. Nah seperti ini sudah ya, ini isi keterangan nanti ini melakukan apa ya, fx plus apa ini, kalau tiba-tiba ada begini gitu ya, misalnya nanti jangan langsung tiba-tiba ada hasil gini. Jadi ikuti, lihat aja contoh yang saya buat. Jadi seperti itu kira-kira yang saya inginkan dari jawaban kalian ya, fx plus a. Nah ini belum limit ya, yang kayak gini ya, yang seperti ini. Oke. Yang seperti ini belum limit karena masih fx plus a dibagi h sama dengan 2. Ini belum menunjukkan apa-apa. Ini tidak limit, ini juga tidak saya benarkan. Oke. Jadi nanti kalau ada jawaban seperti ini tidak saya benarkan karena ini belum limit, tidak ada kata limit di depannya. Jadi meskipun jawabannya kira-kira benar, tapi ini bukan limit. Ini juga sama ya, nggak bisa orang-orang begini. Jadi kalian lihat contoh yang saya berikan tadi, yang dari jawaban saya gitu ya. Jadi limit ini saling meniadakan ini. Oke, udah benar ini, tapi nggak ada limit, bukan limit gitu ya. Oke. Nah, bukan ini jawabannya yang saya perlukan ya. Jadi saya tidak perlukan jawaban seperti ini kalau saya suruh menghitung limit menggunakan definisi turunan ya. Jadi bukan jawaban begini ya. Dan saya rasa mungkin sebagian besar menjawab begini. Ya, ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini yang saya bahas tadi seperti ini ya, isi limit di depannya, dan jangan lupa isi tanda sama dengan limit sama dengan limit sama dengan limit sama dengan limit. Terus ada limit sampai akhirnya diperoleh hasil akhir. Ini bukan limit lagi karena sudah hasil ya. Itu kira-kira. Jadi pokoknya lihat aja jawaban saya modelnya seperti itu. Jadi biar gampang kalian, dia tidak juga salah, tidak saya salahkan. Jadi seperti ini. Ya persis seperti ini ya. Jawaban saya tadi seperti ini. Jadi saya hanya memberikan bahwa ini yang kayak seperti inilah jawaban nanti kalau saya suruh kalian menghitung turunan menggunakan definisi limit. Oke. Ya, ini tidak isi sama dengan, jadi ini nggak jelas ini mau langkah kemana ini mau ke sampingnya, ini ke bawah nggak jelas. Ini jadi ini saya nggak komen karena sudah tadi, jadi bukan seperti ini ya. Ini tidak lengkap, seperti ini jangan jawab kayak gini, jangan limitnya hanya ada pertama. Jadi karena ini kesalahan ini selalu terulang pada setiap angkatan, ada yang jawab begini, mungkin karena apa namanya, malas nulis limitnya. Kalau kalian malas nulis limit, saya juga malas menilai yang di bawahnya nanti kalau kayak gini ya. Oke, jadi ada kata limit gini ya, limit, baru terakhir tidak. Jadi kalau hanya limitnya ini bukan limit yang di bawahnya, ini nggak jelas karena kalian nggak nulis. Jadi gini, saya menilai apa yang kalian tulis, bukan apa yang kalian pikirkan atau apa yang seharusnya kalian tulis gitu ya. Jadi segampang itu. Jadi apa yang kalian tulis itu yang saya nilai. Oke, tuh. Jadi ya ini juga ya seperti itu pesan penting saya. Jadi untuk kalian, jadi nggak usah ribet sebenarnya, nggak usah. Jadi untuk mendapatkan nilai
tinggi dalam setiap jawaban, baik itu PR. Saya belum sempat periksa PR kan, mudah-mudahan nanti segera ini ya, mudah-mudahan bisa secepatnya. Untuk menjawab nilai maksimal itu bukan seperti ini yang saya harapkan, tapi ikuti petunjuknya. Kalau memang saya meminta ini, lakukan ini gitu ya. Jadi ikuti saja. Nah seperti ini, oke ini ya seperti ini. Dan satu lagi, saya tidak tahu kalian bagaimana menulis huruf F besar dan G. Kalau G saya paham, yang G ini saya kurang paham gimana asal mulanya banyak mahasiswa yang menulis ini kan sebenarnya F besar bukan F kecil gitu. Saya nggak ngerti ini kenapa bisa kalian nulis begini, F besar ditulis gitu ya. Karena nanti pada suatu saat akan ada simbol F besar, misalnya kalian akan bingung dengan F besarnya gimana terus tulisannya gitu ya. Saya nggak tahu nih, mungkin dari mana salahnya, apakah dari waktu kalian sudah dari ISPA dasar salahnya gini, tapi jangan tulis gini ya, F-nya F kecil tulis ya. Jadi sepertinya udah benar, cuma oke lah saya maklum yang kayak gini, tapi yang step by step seperti ini ya, detail gini yang saya harapkan. Jadi ini prosesnya, oh kalian paham berarti apa yang kita bicarakan selama ini gitu. Itu yang akan saya nilai. Jadi bukan ini, kemudian ikuti petunjuknya. Jadi saya nggak kembali yang seperti ini ya, karena itu tidak menjawab. Wah ini apa ini, gerak bayangan ya. Oke, saya nggak komentar kayak apa namanya shadow gitu. Oke, ini ya seperti ini. Oke, sip. Oke, kemudian jadi sekali lagi baca petunjuk soalnya seperti apa ya. Ini yang masih separuh lagi ya, belum dijawab. Oke, seperti itu. Oke, jadi ya yang lain hampir sama. Nah seperti ini juga ya. Oh ini padat merayap ya, jadi kiri kanan oke ya. Kalau nanti ini, kalau ujian nggak saya mengerti, kalau PR nanti jangan usahakan jangan gini ya, terlalu padat saya baca, yang kayak gini agak masih ada ruang kosong ya. Tapi kalau ini untuk orang-orang nggak apa-apa ya. Untuk sekarang screenshot jawaban seperti ini nggak masalah. Tapi kalau nanti ada ujian juga nggak masalah karena itu waktunya mepet gitu ya, atau sangat sedikit ya. Jadi kalau PR jangan sampai begini, jangan terlalu padat begini, jadi agak ini saya bacanya juga ya. Oke, berikan jarak dikit. Nah, kayak gini. Kemudian oke, sudah jelas. Oke, tinggal kurang ya. Oke, jadi mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya maksud. Jadi saya ingin mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada setiap angkatan seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Oke. Yang tadi kebanyakan begini ya, karena mungkin menghitung turunannya berapa bukan begitu. Jadi lihat soalnya baik-baik, jangan langsung dikerjakan tanpa ini. Oke, ya itu limitnya kurang 1. Oke, saya rasa ya mungkin karena kebanyakan itu tadi. Oh ini enggak, ya ini sih oke, belum perlu pakai aturan rantai kalau sederhana ini ya. Oke. Ya, saya rasa semua sudah hampir tidak ada yang aneh lagi. Ya, ini sama-sama. Oke, jadi saya rasa itu ya untuk hari ini, waktunya juga sudah mau habis. Jadi saya stop dulu. Pause. Stop sharing. Oke. Ya, itu aja komentar dari saya. Mudah-mudahan kesalahan seperti itu tidak terjadi. Kalian lihat contoh apa tulisan tangan saya seperti itu, jawaban yang saya harapkan kira-kira ya. Tidak mesti ini bukan paling benar maksudnya, jadi biar lebih kalian tidak bingung aja gitu ya. Jadi kalau soalnya seperti apa, baca dulu baik-baik, jangan langsung dikerjakan. Kalau hanya hitung turunan ini saya tidak mengatakan apa-apa, boleh kalian menghitung itu. Tapi menggunakan definisi turunan seperti yang saya katakan tadi, berarti definisi turunan itu yang menggunakan limit. Dan memang setiap angkatan selalu ada hal seperti itu. Oke, jadi minggu depan kita UTS, waktunya sama seperti jam perkuliahan. Saya mau tanya dulu, kalian ada kuliah nggak setelah UTS-nya? Setelah mata kuliah ini? Ada kuliah lain nggak? Karena kalau waktu 50 menit agak sulit begitu. Ada kuliah?
mohon izin Pak, untuk minggu depan masih belum Iya. tentu Pak, karena mengikuti dosen-dosen yang lain Pak. Oke. Enggak, maksud saya gini, kalau ujian saya misalnya mungkin karena kan perlu waktu untuk upload, jadi waktunya saya tambah mungkin tidak 50 menit pas ini gitu. Jadi misalnya 60 gitu, biar tidak mengambil waktu mata kuliah yang lain gitu loh maksudnya. Ya, nanti kita bicarakan ya di grup ya. Kalau memang ini, kalau memang mungkin. Jadi maksud saya gini, karena kalian kan harus ngirim ke saya atau bisa nanti gimana sistemnya, saya kemungkinan lewat WhatsApp atau ngirim ke WA saya gitu, biar nggak terlalu ini. Kalau waktunya cuma 50, kayaknya kalian nggak kehabisan waktu nanti gitu maksud saya. Jadi saya minta waktu nanti kalau memang nggak ada kuliah, ya mungkin kita tambah plus, karena kalian perlu mengubah jawaban kalian menjadi PDF misalnya gitu. Ya, itu kan perlu waktu juga gitu. Itu yang ingin saya katakan. Ya, nanti kita bicarakan aja. Baik, hari ini saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan selama tentang materi sampai sebelum UTS, silakan kalian bisa posting di grup atau japri saya kalau memang ini, ya kalau memang ada pertanyaan. Tidak harus bertanya sih ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi saya terbuka untuk itu. Jadi jangan tunggu sampai kalau kalian tidak paham, jangan tunggu sampai selesai ujian baru kalian bertanya. Ya. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Ya Pak, selamat siang. Terima kasih.